Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirara Nadalufa Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 055. Di sini saya akan menjelaskan geometri pada bab ketiga. Nah, di sini terdapat teorema 3.8 yang bunyinya jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Nah, di sini terdapat dua garis yang berpotongan. Nah, jadi di sini membentuk sudut siku-siku. Jadi sudut 2 juga membentuk sudut siku-siku, sudut 3 juga, sudut 4 juga. Dan menghasilkan 4 sudut siku-siku. Nah, tidak hanya sampai sini saja, kita harus tetap membuktikannya. Nah, kita umpamakan yang sini 1, 2, 3, 4. Diketahui sudut 1 90 derajat. Nah, M ini melambangkan ukuran. Nah, akan dibuktikan apakah sudut 2, sudut 3, sudut 4 juga 90 derajat. Nah, jadi langkah pertama, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Nah, ini salah. Bertolak belakang dengan sudut 3. Ini sesuai dengan definisi 3.10, yaitu sudut bertolak belakang. Nah, yang bunyinya tuh dua sudut dikatakan bertolak belakang jika dan hanya jika sisi-sisi sudut tersebut membentuk sepasang sinar garis yang berlawanan. Nah, sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Ini sesuai dengan teorema 3.7, yaitu sudut-sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Nah, jadi sudut 3 adalah 90 derajat. Tuh, kan ini bertolak belakang tuh, ada 1 dan 3. Nah, jadi bertolak belakang. Nah, langkah kedua yaitu sudut 1 dan sudut 2 berpasangan linier. Ini sesuai dengan definisi 3.3, yaitu tentang sudut-sudut pasangan linier. Nah, jadi sudut 1 dan sudut 2 bersuplemen. Ini sesuai dengan postulat 14 tentang suplemen, yaitu jika dua sudut membentuk pasangan linier, maka kedua sudut tersebut saling bersuplemen. Nah, jadi ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan 180 derajat. Nah, dari sudut 1 kan tadi sudah ketemu kalau 90 derajat sudah diketahui. Nah, kita tulis 90 derajat. Nah, tambah sudut 2 sama dengan 180. Nah, jadinya 180 dikurangi 90 adalah 90. Jadi sudut 2 berukuran 90 derajat. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, kita akan mencari sudut keempat. Nah, sudut kedua bertolak belakang dengan sudut 4. Ini sama dengan yang cara yang pertama. Nah, jadi kan sudut 2 bertolak belakang dengan sudut 4. Nah, itu sama sesuai dengan definisi 3.10. Nah, jadi sudut 2 kongruen dengan sudut 4 sesuai yang tadi teorema 3.7. Maka sudut 4 juga 90 derajat. Jadi ukuran sudut 2 90 derajat, sudut 3 90 derajat, sudut 4 90 derajat. Itu terbukti bahwa jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Lanjut, di sini ada definisi 3.11, yaitu bangun-bangun yang kongruen. Nah, bangun-bangun geometri dikatakan kongruen jika dan hanya jika bangun-bangun tersebut mempunyai bentuk-bentuk dan ukuran yang sama. Nah, karena ini definisi, jadi tidak ada pembuktian karena sudah benar. Di sini saya hanya memberikan contohnya saja. Nah, di sini jadi kalau disebut kongruen itu jika bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, jadi di sini contohnya ukurannya sama nih, A B C D E, A B C D E. Nah, di sini juga terdapat bentuk-bentuk dan ukurannya yang sama. Misal nih, AB ukurannya
5 cm. Nah, jadi di sini GH juga 5 cm. Di sini BC ukurannya 10 cm. Nah, di sini berarti HI juga 10 cm. Karena sama. Jadi ABCDEF kongruen dengan GHIJKL. Nah, bisa juga ditulis segmen AB sama dengan segmen BH. Segmen BC sama dengan segmen HI. Nah, AB dan GH ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. AB bersesuaian dengan GH. Sudut, kalau misalnya mau sudut juga bisa ditulis seperti ini. Sudut A bersesuaian dengan sudut G. Jadi bangun-bangun yang kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Lanjut, di sini ada definisi 3.12, yaitu tentang segitiga-segitiga kongruen. Nah, yang bunyinya diketahui korespondensi ABC bersesuaian dengan DEF antara titik-titik sudut pada dua segitiga jika sisi-sisi bersesuaian adalah kongruen dan sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen, maka kesesuaian ABC bersesuaian dengan DEF disebut kongruensi antara dua segitiga itu. Nah, karena ini definisi, jadi ini sudah terbukti. Di sini saya beri contoh ya. Terdapat dua segitiga. Nah, jadi ini dikatakan kongruen apabila sisi-sisinya bersesuaian dan sudut-sudutnya juga. Jadi ini yang pertama kita tuliskan segmen AB kongruen dengan segmen DE. Terus segmen AC kongruen dengan segmen DF. Segmen BC kongruen dengan segmen EF. Dan sudutnya juga. Sudut A kongruen dengan sudut D. Sudut B kongruen dengan sudut E. Sudut C kongruen dengan sudut F. Maka ini terbukti bahwa dua segitiga ini adalah kongruen. Lanjut, di sini terdapat definisi 3.13, yaitu sisi apit, sudut depan, dan sisi depan. Nah, pertama A, sisi pada segitiga dikatakan diapit dua sudut jika dan hanya jika titik-titik sudutnya adalah ujung dari sisi itu. Nah, jadi misal nih di sini nah di sini kan KM. Jadi KM diapit dengan sudut K dan sudut M. Nah, di sini bisa disebut sudut 1 atau sudut 2. Nah, jadi di sini nih bisa disebut sudut K atau sudut 1 ya, terserah. Nah, jadi kita tulis tuh bahwa KM diapit oleh sudut 1 dan sudut 2. Nah, yang B, sudut pada segitiga dikatakan diapit dua sisi jika dan hanya jika sudut itu memuat dua sisi pada segitiga. Nah, jadi sudut 1 diapit dengan KL dan KM. Nah, jadi itu sudut 1 diapit dengan KL dan KM seperti itu. Nah, selanjutnya yang C, sisi pada segitiga disebut di depan sudut jika dan hanya jika sisi tersebut tidak memuat titik sudut dari sudut itu. Nah, jadi ini LM ya, sisi LM. Sisi LM di depan sudut 1. Nah, jadi ini kan sisi sudut 1. Jadi yang di depannya adalah sisi segmen LM atau sisi LM. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang D, sudut pada poin C disebut sebagai sudut di depan sisi. Nah, jadi seperti kebalikannya dari yang C. Nah, jadi sudut 1 di depan sudut LM ya, LM di sini LM. Jadi di depan LM adalah sudut 1 seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3.6 kongruensi segitiga sebagai relasi ekuivalensi. Nah, jadi di sini terdapat ruas garis atau segmen garis dan di sini sudut-sudut. Nah,
ini memiliki sifat refleksif atau kongruensi terhadap dirinya sendiri. Jadi segmen AB kongruen dengan segmen AB. Nah, pada sudut yang refleksif itu misalnya sudut 1 kongruen dengan sudut 1. Nah, selanjutnya ada sifat simetris. Nah, sifat simetris ini sifat yang bolak-balik seperti itu. Jadi contohnya ini, jika segmen AB kongruen dengan segmen CD, maka segmen CD kongruen dengan segmen AB, dibalik seperti itu. Nah, pada sudut juga seperti itu. Jika sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka sudut 2 kongruen dengan sudut 1. Nah, yang terakhir ada sifat transitif. Nih, contohnya jika segmen AB kongruen dengan segmen CD dan segmen CD kongruen dengan segmen EF, maka segmen AB kongruen dengan segmen EF. Begitu juga pada sudut. Jika sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dan sudut 2 kongruen dengan sudut 3, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Seperti itu. Ini terdapat pada teorema 1.3. Nah, kita lanjut pada teorema 3.9. Nah, di sini setiap ruas garis kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, diketahui misalnya ruas garis AB. Buktikan bahwa ruas garis AB itu kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, bukti. Menurut definisi 1.9 yang tadi, 2 atau lebih ruas garis dikatakan kongruen jika dan hanya jika ruas-ruas garis tersebut mempunyai panjang yang sama. Panjang ruas garis segmen AB dan segmen AB sama dengan segmen AB karena setiap bilangan yang sama dengan dirinya sendiri. Nih, contohnya segmen AB sama dengan segmen AB. Jadi segmen AB kongruen dengan segmen AB. Jadi terbukti. Nah, ini termasuk sifat yang refleksif tadi ya terhadap dirinya sendiri. Nah, lanjut pada teorema 3.10. Kongruensi segitiga adalah ekuivalensi. Nah, di sini kita membuktikan dari 3 sifat ini. Nah, yang pertama kita menggunakan satu segitiga. Nah, ini terdapat segitiga ABC. Nah, jadi kalau mengikuti sifat yang refleksif tadi kan terhadap dirinya sendiri. Jadi begini, segmen AB kongruen dengan segmen AB dan terus segmen BC kongruen dengan segmen BC, segmen AC kongruen dengan segmen AC, dan begitu juga pada sudut. Sudut A kongruen dengan sudut A, sudut B kongruen dengan sudut B, dan sudut C kongruen dengan sudut C. Nah, jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga ABC. Nah, ini terbukti. Nah, lanjut pada yang kedua. Nah, yang kedua ini menggunakan dua segitiga, yaitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Apakah segitiga DEF kongruen juga dengan segitiga ABC? Nah, jadi ini menggunakan sifat simetris, yaitu bolak-balik. Nah, jadi nih, segmen AB kongruen segmen AB, ini AB kongruen dengan segmen DE. Nah, maka segmen DE kongruen dengan segmen AB. Nah, di sini segmen AC kongruen dengan segmen DF. Maka segmen DF kongruen dengan segmen AC. Nah, yang terakhir segmen BC kongruen dengan segmen EF. Maka segmen EF kongruen dengan segmen BC. Nah, begitu juga pada sudut. Nah, sudut A kongruen dengan sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut D, sudut C kongruen dengan sudut F. Nah, jadi tinggal dibalik. Nah, jadi sudut A kongruen dengan sudut D, maka sudut D kongruen dengan sudut A. Sudut B kongruen dengan sudut E, maka sudut E kongruen dengan sudut B. Sudut C kongruen dengan sudut F, maka sudut F kongruen dengan sudut C. Jadi segitiga DEF kongruen dengan segitiga ABC itu terbukti. Nah, ini menggunakan sifat simetris. Nah, lanjut pada pembuktian ketiga, yaitu dengan sifat transitif. Nah, ini menggunakan 3 segitiga.
Nah, di sini terdapat segitiga ABC, DEF, dan GHI. Jadi kita menurutnya seperti ini. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, segitiga DEF kongruen dengan segitiga GHI. Maka, apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga GHI? Nah, mari kita buktikan. Jadi yang pertama, kita lakukan dari segitiga yang dua ini terlebih dahulu. Nah, jadi segmen AB kongruen dengan segmen DE. Nah, lanjut ke yang dua segitiga ini. Nah, jadi segmen DE kongruen dengan segmen GH. Maka segmen AB kongruen dengan segmen GH. Seperti itu. Nah, lanjut segmen AC kongruen dengan segmen DF. Segmen DF kongruen dengan segmen GI. Maka segmen AC kongruen dengan segmen GI. Nah, lanjut segmen DC kongruen dengan segmen EF, dan segmen EF kongruen dengan segmen HI. Maka segmen BC kongruen dengan segmen HI. Begitu juga pada sudut, yaitu sudut A kongruen dengan sudut D kongruen dengan sudut G. Jadi sudut A kongruen dengan sudut G. Nah, lanjut sudut B kongruen dengan sudut E kongruen dengan sudut H. Maka sudut B kongruen dengan sudut H. Nah, ini juga sudut C kongruen dengan sudut F kongruen dengan sudut I. Maka sudut C kongruen dengan sudut I. Jadi segitiga, dari sini kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga GHI. Maka ini terbukti dengan menggunakan sifat transitif. Selanjutnya ada 3.7, garis berat dan garis bagi. Nah, di sini ada definisi 3.14, yaitu garis berat. Nah, di situ ruas garis disebut garis berat pada segitiga jika dan hanya jika ruas garis ini titik ujungnya adalah titik sudut segitiga dan titik tengah sisi depannya. Nah, jadi kita contohkan ya. Di sini ada segitiga ABC. Nah, jadi ini garis berat ini seperti kita membagi sama rata. Nah, jadi dari titik ujungnya, nah seperti ini, dan ini sama rata. Nah, jadi ini kita umpamakan O. Jadi CO ini adalah garis berat segitiga ABC. Nah, juga bisa dari sudut yang lain. Nah, ini dari A sini. Ini kita umpamakan P. Jadi AP ini adalah garis berat segitiga ABC. Juga begitu dari B ke sini. Nah, jadi satu segitiga itu memiliki 3 garis berat. Nah, lanjut pada definisi 3.15, garis bagi sudut. Jika T terletak pada interior XYZ dan XYT kongruen dengan TYZ, jadi pembagiannya itu sama. Maka YT membagi 2 sama sudut XYZ dan disebut bagi sudut XYZ. Jadi ini kan berada di tengah yang sama, jadi kita membaginya dengan rata. Nah, di sini T. Jadi XYT kongruen dengan TYZ. Nah, jadi sudut yang pertama kongruen dengan sudut yang kedua, dan YT ini membagi sudut XYZ. Ini terbukti. Nah, ini definisi 3.16, garis bagi segitiga. Nah, jadi yang tadi kan pada sudut. Nah, sekarang pada segitiga, yaitu sebuah ruas garis disebut garis bagi segitiga jika dan hanya jika ruas garis itu merupakan ruas garis yang membagi ukuran sudut segitiga menjadi 2 sama besar. Nah, jadi sama seperti ini, tapi ini bedanya kalau ini sudut, ini segitiga. Nah, kita menggunakan P. Jadi kan ini sama besar. Jadi sudut 1, sudut 2. Nah, jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Jadi AT adalah garis bagi segitiga ABC.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.